Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Bilaritonga dengan NIM 0101211024, jurusan KPIA, mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hadis maudhu'i. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengantar hadis maudhu'i dulu nih teman-teman. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran sebab ia merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, dalam proses memahami dan menyikap makna hadis tersebut, diperlukan suatu cara dan teknik-teknik pemahaman dan eksplorasi maksud sebuah hadis agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Nah, keberadaan hadis tidak hanya telah mewarnai masyarakat dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia akademisi, akan tetapi juga menjadi pembahasan dalam kajian dan penelitian yang menarik dan tiada hentinya. Termaksud metode pemahaman hadis beberapa aplikasinya. Untuk itu materi ini kita akan membahas mengenai metode kajian hadis maudhu'i tematik. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Nah, menurut istilah ulama ahli hadis, yaitu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani ataupun sifat akhlak. Perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi dan kadang juga sebelumnya. Dengan arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Nah, dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru, qarib, dekat, khabar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan pindahkan dari seseorang ke orang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hadis maudhu'i. Nah, pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun menjadi sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Menurut ahli, salah satunya Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Nah, maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis, yang bertebaran dalam kitab hadis, yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab munculnya dan pemahaman dengan penjelasan, pengkajian, penafsiran, dan masalah tertentu tersebut. Ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Selanjutnya, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, teman-teman, ada juga kelebihan metode maudhu'i ini. Yang pertama, sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami' dan kuli dari sejumlah hadis. Yang terakhir, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkan judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pemahaman sempurna dan utuh. Maksudnya menampilkan tema atau masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah tersebut. Nah, ada juga kekurangan metode maudhu'i.
memenggal hadis. Nah, maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan yang membatasi bahasan hadis. Nah, dengan adanya penetapan judul dalam pemahaman hadis, maka hadis dengan sendirinya berarti membuat sesuatu permasalahan menjadi terbatas. Jadi hadis yang diambil itu hanya sesuai dengan topiknya saja. Nah, sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.